Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli dari tim Ruji Networks. Kali ini saya akan melakukan sharing terkait perangkat Ruji yang terdetek offline di Ruji Cloud. Ya, di mana perangkat tersebut sebenarnya masih berjalan normal di customer yang sudah diinstal perangkat Ruji ya. Sebelumnya, sebelum kita start untuk troubleshooting ya terkait offline device ini, saya ingin men-share sedikit untuk buat teman-teman yang belum memfollow Facebook page dari Rujitech, silakan teman-teman follow dulu ya di URL https www.facebook.com/rujitech. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru ya terkait update produk, kemudian tutorial konfigurasi perangkat Ruji. Nah, ini tampilan Facebook Ruji Tech Support-nya ya. Jadi nanti kalau teman-teman membuka linknya di sini ya, www.facebook.com/rujitech. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan teman-teman di follow untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, sekarang kita mulai untuk case offline device yang ada di perangkat Ruji yang terdetek di Ruji Cloud ya. Yang akan kita bahas di sini adalah pada saat kondisi apa sih perangkat kita terdetek offline di Ruji Cloud. Kemudian basic konsep dari komunikasi antara perangkat Ruji ke cloud-nya Ruji seperti apa. Lalu ada troubleshooting guide, nanti akan saya demokan troubleshooting-nya seperti apa. Untuk beberapa kondisi di mana perangkat Ruji itu terdeteksi offline di Ruji Cloud, biasanya pertama sudah pasti perangkatnya mati ya secara fisik gitu ya. Perangkatnya mati secara fisik di customer atau di site, atau kabel uplink-nya itu disconnect gitu. Kabel uplink-nya itu terdisconnect sehingga si Ruji perangkat Ruji ini tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkat tersebut tidak bisa akses ke internet ya. Salah satunya adalah ke cloud-nya Ruji. Nah, di sini untuk mendetek apakah perangkat tersebut online ataupun offline, ini di server Ruji itu kita sebutnya CWMP server ya. Jadi CWMP server ini dia yang menghandle komunikasi gitu ya kepada perangkat Ruji, apakah perangkat tersebut dinyatakan online ataupun dinyatakan offline gitu. Nah, jadi setiap beberapa second gitu ya, beberapa detik, perangkat Ruji akan melakukan update ke CWMP server. Nah, kalau misalkan ternyata poin nomor 2, perangkatnya bisa internet ya, maksudnya bisa ngeping ke IP public, misalkan 888 atau ke IP public Google gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya kita coba cek apakah domain dari CWMP itu bisa resolve atau tidak. Nah, karena kalau misalkan teman-teman cek nanti komunikasi dari perangkat Ruji ke cloud-nya Ruji itu menggunakan domain ya. Jadi pastikan perangkat tersebut bisa meresolve domain CWMP cloud-nya Ruji gitu. Sehingga kalau misalkan domainnya tidak berjalan, maka ini merupakan salah satu penyebab offline-nya perangkat tersebut. Lalu yang keempat itu ada HTTP atau HTTPS paket ya yang tidak bisa dikirim ke CWMP server. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah troubleshooting dari poin 1, 2, 3 ternyata masih terdeteksi offline. Nah, teman-teman juga harus mengecek apakah HTTP atau HTTPS paketnya itu bisa terkirim ke server Ruji Cloud. Sebelum masuk ke troubleshooting, saya akan sedikit membahas mengenai basic konsep. Ya, basic konsep dari bagaimana sih Ruji equipment-nya, Ruji device itu gitu ya, berkomunikasi dengan Ruji Cloud, terutama untuk mengupdate status online offline-nya dan juga log database perangkat Ruji tersebut ya, sehingga bisa ketahuan nanti traffic-nya, performance-nya, CPU usage-nya, memorinya di Ruji Cloud. Nah, di sini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah ketika perangkat Ruji baru pertama kali diinstal.
ya. Jadi benar-benar fresh, masih settingan factory default gitu ya. Nah, ketika perangkat tersebut diinstal, kemudian kita set untuk modenya MACC misalkan di sisi untuk perangkat AP ya, atau kita registerkan serial number-nya untuk switch, untuk AP gitu ya. Nah, pertama kali dia akan mengirimkan CWMP atau HTTPS paket ke Ruji Cloud. Ya, biasanya di setiap perangkat itu punya default settingan domain CWMP-nya sendiri-sendiri. Perangkat ini akan mengirimkan paket tersebut. Lalu ketika paket ini sampai, HTTP paket atau HTTPS paket ini sampai ke Ruji Cloud, nah si Ruji Cloud ini akan mendetek serial number yang diregistrasikan, dia merefer ke account siapa. Ya. Nah, kemudian nanti dari situ dia bisa mengecek ini perangkat diarahkan ke CWMP server mana gitu. Karena di Ruji itu ada banyak cloud server ya, ada yang posisinya di Asia ya. Kalau untuk Indonesia dia masuknya ke Singapura yang terdekat gitu. Ada juga yang di Europe seperti itu. Nah, kalau untuk case-nya di Indonesia biasanya diarahkan ke Asia ya. Asia salah satunya adalah di Singapura. Nah, ketika Ruji Cloud ini menerima paket dari perangkat Ruji device, maka dia akan mengirimkan kembali konfigurasi untuk si perangkat ini melakukan update ya, melakukan update ke Ruji Cloud. Dia akan mengirim update kemana nih? Ke server Ruji yang mana gitu. Nah, sehingga di sini Ruji akan mengirimkan konfigurasi untuk si perangkat device Ruji ini melakukan update ke CWMP dan log server ya. Nah, jadi di sini ada dua, CWMP itu akan digunakan untuk mendeteksi apakah perangkat itu offline ataupun online. Lalu log server ini si perangkat Ruji akan mengirimkan log tersebut ke dalam log server yang ada di Ruji Cloud. Ya, jadi ada dua komunikasi ya terpisah di sini. Nah, setelah konfigurasinya dikirim oleh Ruji Cloud, kemudian diupdate oleh perangkat Ruji, ya, maka perangkat tersebut akan men-set konfigurasi yang sudah dikirim oleh perangkat Ruji ya untuk CWMP dan log servernya. Gitu. Nah, di sini ketika sudah selesai update CWMP-nya, maka dalam beberapa second si Ruji device ini akan selalu mengupdate statusnya. Dia akan mengupdate status ke arah CWMP server, ya, apakah perangkat itu online ataupun offline. Kemudian yang kedua dia akan mengupdate database log database terkait CPU performance, memori, kemudian kalau untuk AP jumlah klien terkoneksi pada saat itu gitu ya, dalam interval beberapa second gitu ya. Nah, di perangkat Ruji juga, di Ruji Cloud juga dia akan meng-acknowledge setiap ada perangkat yang update ke sana gitu ya, si Ruji Cloud ini meng-acknowledge kalau dia bisa terima paketnya. Nah, ini akan dikirim terus secara periodik dalam interval tertentu ya, sehingga Ruji Cloud ini bisa tahu data terakhir, apakah perangkat itu offline ataupun online, dan juga terakhir terkait data terakhir terkait performance-nya atau usage-nya seperti itu. Nah, jadi sampai di sini konsepnya teman-teman harusnya sudah clear ya. Jadi kalau untuk komunikasi Ruji device ya, terutama yang untuk perangkat Ruji, dia untuk yang mendetek online ataupun offline statusnya, dia akan mengupdate ke arah CWMP server, domain CWMP server. Kalau untuk database-nya, CPU, log, performance, segala macam, dia akan update ke log server. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa domain atau destination IP dan juga destinasi TCP-nya dan UDP-nya untuk teman-teman bisa menjadikan patokan ya, merefer ke domain mana yang diperlukan untuk di-open di sisi lokal networknya customer gitu. Nah, jadi pastikan ketika perangkat Ruji diinstal ya, kita tidak tahu ya, mungkin di atas perangkat access point atau switch itu ada perangkat firewall lagi gitu ya. Nah, itu pastikan untuk destinasi IP ke domain-domain berikut ini itu di allow ya untuk perangkat Ruji supaya dia bisa komunikasi ke cloud-nya Ruji ya, salah satunya di beberapa domain ini.
Ya, di sini ada juga ada TCP destination TCP-nya 8443 dan juga UDP-nya 3478 3479. Oke. Nah, ini ada tambahan server baru compb-as.ruginetworks.com ya. Destination TCP-nya 80443. Oke, nah sekarang kita masuk ke troubleshooting guide-nya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman harus mengecek ya konfigurasi CWMP-nya dan juga statusnya ya. Komennya seperti apa? Show CWMP configuration, show CWMP status, show host. Di CWMP configuration kita akan mengecek si perangkat ini diarahkan ke server CWMP yang mana ya. Kemudian show CWMP status untuk mengecek apakah ada gagal ketika si perangkat Ruji ini mengirim data, mengirim update ke cloud Ruji ya. Show host untuk mengecek apakah DNS-nya sudah terinstall, sudah terpasang atau terkonfigurasi, lalu apakah domainnya juga sudah sesuai resolve gitu ya ke IP yang memang di mapping untuk IP cloud-nya si Ruji. Nah, kalau sudah kita cek, langkah kedua yaitu ping test dan verification ya. Silakan teman-teman melakukan ping melalui perangkat tersebut. Pastikan domainnya resolve dan juga koneksinya stabil ya. Jadi tidak ada RTO, tidak ada paket yang drop gitu. Sehingga ini untuk memastikan bahwa memang koneksinya tidak terjadi masalah ya. Kalau nomor satu, nomor dua ini sebenarnya sudah tidak ada masalah, kita lanjut ke nomor tiga ya. Nomor tiga yaitu kita mengecek. Tadi saya sudah sempat jelaskan mengenai komunikasi untuk offline online device ini, dia menggunakan HTTP atau HTTPS paket ya, yang dikirim ke CWMP server. Nah, teman-teman bisa melakukan telnet ya di perangkat Ruji atau di perangkat laptop yang terkoneksi satu segmen dengan perangkat Ruji untuk memastikan bahwa port tersebut tidak terblokir ya, port 80 atau 443 ke CWMP server. Dan juga pastikan connect ya ke CWMP menggunakan port 80 atau 443. Nah, kalau misalkan sudah diverifikasi ternyata dari sisi network tidak bisa nih ternyata, dan memang dicek oleh perangkat di atasnya seperti firewall atau segala macam itu tidak ada blocking ya. Memang ada beberapa case di mana uplink internetnya itu terhadap server cloud Ruji tertentu ya, spesifik domain tidak bisa melakukan sending paket ke port 80 atau 443 ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, biasanya kita coba alihkan ke CWMP server yang lain ya. Kita melakukan tes ke CWMP server yang lain. Nah, ke arah mana? Nah, saya mensuggest untuk masuk ke server ini ya. Jadi teman-teman silakan testing dulu nih sebelum dirubah CWMP settingannya di sisi perangkat Ruji ya. Untuk CWMP PBS, cwmpb-as.ruginetwork.com untuk port 80 dan 443. Oke. Nah, ini masuk ke langkah 4. Kalau sudah berhasil connect ke 80 atau 443, silakan dimodifikasi untuk ACS URL-nya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana konfigurasinya ya ke URL yang kita setting ya ke server CWMP yang baru. Di sini ada cwmpb-as.ruginetworks.com garis miring service garis miring TR069 save flat. Nah, kemudian nanti tolong kita tunggu dulu ya beberapa detik gitu ya, mungkin 1 menit lah untuk mengecek apakah si device itu sudah kembali online gitu ya dengan settingan CWMP yang baru. Saya akan coba tunjukkan bagaimana langkah troubleshootingnya. Oke. Nah, di sini saya ada Ruji Cloud ya, account Ruji Cloud saya, di mana saya sudah memasang perangkat gateway di sini ya, statusnya offline di Ruji Cloud saya. Kemudian ada switch juga statusnya offline. Lalu ada akses control ya untuk akses point. Statusnya juga offline ya. Oh, dilihat untuk yang AC lognya. Nah, kita bisa lihat ya di sini offline, online ya. Sebenarnya ini memang perangkatnya saya matikan sebelumnya, tapi untuk yang saat ini saya coba mengetes untuk
dia tidak bisa meresolve ke HTTP atau HTTPS. Oke. Nah, sekarang seperti apa troubleshootingnya? Ya, pertama kita cek. Poin pertama kita mengecek konfigurasi CWMP dan juga statusnya. Oke, sekarang kita cek di salah satu, contohnya di switch ya. Kita coba cek di switch di sini. Kita connect. G123. Oke, meruji 123. Oke. Di sini perangkat saya normal, berjalan normal, tapi terdeteksi di perangkat di cloud-nya Ruji itu terdeteksi offline. Nah, langkah pertama yang kita cek adalah kita cek konfigurasi CWMP-nya. Kita ketik show CWMP configuration di menu privilege ya, di menu privilege. Nah, kita lihat dia settingan CWMP-nya ya, ACS URL-nya mengarah ke CWMP SPR -as.ruginetworks.com. Oke, dia mengarah ke domain ini ya. Jadi untuk update perangkat offline atau online dia akan mengarah ke sini. Nah, lalu sekarang kita cek status CWMP-nya, show CWMP status. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini session retry times-nya adalah 41. Artinya sudah 41 kali gagal si perangkat ini mengirimkan paket CWMP ke arah cloud. Ya, dari terakhir dia berhasil mengirimkan. Normalnya berapa sih nilainya? Normalnya adalah 0. Ya, setiap kali berhasil mengirim, dia akan terreset lagi menjadi 0 gitu. Nah, sekarang kita cek apakah domainnya sudah disetting atau sudah resolve atau belum ya. Kita cek show host. Oke, di sini saya menggunakan static DNS 888, lalu domainnya untuk cwmpspr-as.ruginetworks.com itu ditranslate ke IP public yang ini nih, 35.197.150.240. Ya. Nah, sekarang kita coba langkah pertama untuk troubleshootingnya, yaitu adalah melakukan ping test dan verifikasi. Oke. Ya, kita lakukan ping terlebih dahulu. Ping cwmpspr-as.ruginetworks.com. Berhasil ya. Kita coba tambahin lagi. And times 20 lah. Kira-kira ada paket timeout nggak? Ya, so far stabil ya, tidak ada yang timeout. Dan juga average latensinya juga masih cukup bagus. Oke. Domainnya resolve ke alamat public IP yang ini. Nah, kemudian kalau sudah lakukan poin nomor 2, kita lakukan poin nomor 3. Kita lakukan pengecekan apakah domain tersebut bisa mengirimkan paket HTTP atau HTTPS. Nah, sebenarnya di perangkat Ruji sendiri kita bisa juga melakukan pengiriman paket tersebut ya, HTTP atau HTTPS dengan cara melakukan curl gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke system shell-nya, run system shell. Oke, kita ketik curl HTTP cwmp spr-as.ruginetworks.com. Oke, HTTP berarti kita ngetes ngirim paket 80 ya ke domain tersebut. Kita ketik enter. Teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk HTTP paket ke domain ini ya, ini fail ya, tidak berhasil mengirimkan meminta data gitu ya, mengirimkan data ke domain tersebut menggunakan port 80. Sekarang kita tes lagi cure HTTP S ya, cwmpspr-as.ruginetworks.com. HTTPS berarti portnya adalah 443. Nah, di sini gagal juga ya. Lihat, berarti ada masalah di port 80 dan 443. Nah, teman-teman harus memastikan apakah port ini diblok atau tidak gitu ya. Atau memang kalau misalkan ternyata tidak diblok dari sisi networknya mereka, nah, cara dari sisi Rujinya kita coba tes ke server yang lain ya. Untuk port 80 dan 443-nya. Di sini kita bisa menggunakan domain cwmpb-as.ruginetworks.com.
Oke, sekarang kita tes lagi untuk mengirimkan paket HTTP-nya. cwmpb-as.ruginetworks.com. Nah, ini bisa berhasil ya. Tidak ada connection timeout. Dia langsung muncul pagar gitu ya. Coba kita tes yang HTTPS. Nah, ini juga ada feedback ya. Artinya kita bisa mengirimkan paket ke cwmpb-as ini dan juga HTTPS ke cwmpb-as ini untuk paket atau port 80 dan 443-nya melalui si perangkat Rugi ini. Oke, nah kalau udah seperti ini, sekarang kita coba ganti ya. Nah, teman-teman bisa lihat statusnya sekarang masih offline ya untuk switch. Oke. Sekarang kita ganti untuk settingan ACS-nya. Kita exit, balik lagi ke konfigurasi privilege mode-nya perangkat switch. Oke, kita pastikan dulu konfigannya untuk CWMP-nya, show configuration. Oke, dia masih marah ke sini CWMP. Nah, cara menggantinya gimana? Simple, kita ketik config terminal, kemudian CWMP, lalu masukkan ACS URL baru, ACS URL http cwmpb-as.ruginetworks.com service. Jadi kita set cwmpb-as.ruginetworks.com/service/tr069 servlet. Oke, kita enter. Lalu kita end untuk balik ke privilege mode. Kita cek lagi show cwmp configuration. Nah, sekarang sudah kita set ke default ya. Seolah-olah si perangkat ini kalau di-detect ke cloud ya, dia kayak seolah-olah perangkat baru gitu. Karena domainnya masih default factory ya, servlet service tr069 servlet. Kalau misalkan nanti sudah terkonfigurasi, dia akan spesifik serial number sesuai dengan perangkat switch-nya ya. So cwmp configuration. Nah, teman-teman lihat ya sekarang beberapa detik kemudian tadi kita setting dengan alamat URL ini ya. Nah, lalu sekarang dia otomatis berubah. Nah, ketika perangkat tersebut mengirimkan paket ke Rugi Cloud, dia akan mengecek SN-nya terregister ke akun mana, lalu di-push lagi konfigurasinya, di-push balik lagi, di-assign konfigurasi spesifik untuk CWMP-nya ke cwmpb-as.ruginetworks.com. Nah, di sini sudah berubah URL-nya ke spesifik serial number-nya si perangkat switch ini. Ya. Sekarang kita coba show CWMP status. Nah, sekarang sudah jadi 0 ya. Di sini harusnya perangkatnya sudah terdetek online di Rugi Cloud. Oke. Untuk memastikan, kita coba cek lagi apakah domainnya resolve. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat untuk domain cache-nya ya. Untuk cwmpb-as.ruginetworks.com itu mengarah ke URL ini ya. Mengarah ke IP public yang ini. Nah, sekarang kita cek ya di cloud apakah sudah terdetek online. Nah, sekarang sudah terdetek online ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat status si switch-nya ya. Nah, kalau teman-teman detailkan ya untuk lognya di arah Rugi Cloud, teman-teman bisa lihat di sini ya, statusnya reboot ya, device first connect to cloud or cloud address change ya. Jadi si Rugi Cloud ini dia mendetek bahwa si perangkat itu kayak seolah-olah di restart gitu, seolah-olah di restart. Tapi padahal kenyataannya sebenarnya nggak di restart gitu. Tapi memang lognya di sini adalah si cloud Rugi mendetek bahwa seolah seperti pertama kali connect ke cloud atau cloud address-nya dirubah ya. Jadi memang kita merubah address cloud-nya ya. Meskipun perangkat Rugi-nya sebenarnya tidak ke restart gitu ya, hanya settingan ACS-nya aja yang dirubah. Tapi di sisi Rugi dia mendetek kalau kayak seolah-olah baru karena kan settingan domainnya kita mapping seolah-olah perangkat itu fresh dari factory default ya. Nah, jadi ketika connect lagi yang dirubah settingannya adalah settingan COMP dan lognya ya. Jadi tidak merubah settingan konfigurasi existingnya gitu. Nah, sekarang sudah normal kembali. Nah, untuk memastikan apakah
masih ada paket yang drop ya, stabil atau tidak, kita cek aja show CLP status. Oke, nah statusnya masih retry session 0. Oke. Nah, kalau udah oke, jangan lupa di save, kita klik write memory ya untuk men-save existing konfigurasi terakhir. Oke, kita lanjutkan ya untuk yang AC, kita coba ganti untuk settingannya. Sheet sama caranya. Oke, teman-teman bisa cek dulu show CWMP config-nya. Dia mengarah kemana? Masih ke CWMP server ya. Kita coba langsung cek show CWMP status. Nah, ini statusnya juga masih fail. Nah, kita coba langsung ganti. CWMP ACS URL. Kita copy aja dari yang core switch ya settingannya. Oke, kita copy dari sini saja. Ya. End. Show CWMP conf lagi. Sudah berubah ya, kita tunggu beberapa saat lagi nanti ya. CWMP status. Oke, kita lanjutkan ke yang EG ya. Yang EG juga sekalian kita ganti. Oke, RUGI 123. 123. Oke, show CWMP configuration. Show CWMP status. Si gagal ya, kita cek. CWMP ACS URL kita ganti ke settingan yang defaultnya. Oke, kita end show CWMP status, configuration. Show CWMP status. Show host. Ya, dia udah translate ke IP ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita cek lagi apakah sudah ke reset ke 0. Masih belum. Oke, sekarang kita cek lagi setelah kita ganti dan kita tunggu beberapa detik gitu ya. Kita cek lagi show CWMP statusnya. Nah, sekarang sudah balik ke 0 ya untuk yang aslinya. Yang untuk EG-nya, oke, untuk EG-nya juga sama, sudah kembali ke 0. Nah, sekarang kita cek ya di sisi cloud. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah online. Dan juga yang di EG-nya juga online ya. Nah, jadi seperti itu syutingnya. Nah, jangan lupa di save dan juga di save. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana nih. Biasanya yang paling banyak itu kan access point ya. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya kalau jumlahnya banyak gitu. Pasti itu menjadi sesuatu hal yang menyulitkan ya. Bahkan membutuhkan waktu yang lumayan banyak gitu. Nah, saya sudah siapkan script untuk khusus access point ya, untuk mengkonfigurasi access point, di mana nanti teman-teman tinggal menjalankan script Python-nya seperti itu ya. Jadi di sini menggunakan Python. Oke, sebentar saya akan tunjukkan. Oke, di sini saya sudah siapkan script untuk mengkonfigurasi automation ya, menggunakan Python untuk mengkonfigurasi CWMP khusus untuk access point RUGI ya. Karena di script ini formatnya saya mengikuti settingan konfigurasi access point-nya RUGI gitu. Jadi kalau dipakai untuk EG atau switch gitu ya, mungkin perlu adjustment sedikit lah untuk konfigurasinya. Tapi kalau yang di sini biasanya paling banyak adalah perangkat access point-nya ya. Jadi makanya saya buatkan script automation-nya. Oke, pertama teman-teman harus install dulu Python-nya ya di komputer teman-teman semua. Ya, bisa silakan download di link ini untuk Windows, atau kalau misalnya teman-teman pakai Mac OS atau Linux ya, silakan cari di website Python khusus untuk OS tersebut. Oke, kemudian download Python script-nya yang sudah saya siapkan di link ini, Google Drive. Nah, setelah di-download, diekstrak terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini sebenarnya ada dua file utama. Pertama adalah IP_list dan kedua adalah tenet.py ya. Nah, kita akan merubah dua isi ini. Oke. Sekarang saya balik lagi ke filenya
Ini adalah salah satu file Python yang sudah saya ekstrak. Dan di sini saya ada 2 file, yaitu iplist dan telnet. Ya. Nah, file iplist ini adalah berisi mengenai IP access point yang offline. Nah, teman-teman bisa bisa copy nih access point IP-nya yang offline. Teman-teman bisa ekstrak dari cloud, ya, bisa ekspor datanya dari cloud, ya, silakan diekspor. Nanti di sini ada menu ekspor, ya, silakan diklik semua perangkatnya yang offline, bisa difilter di sini. Kalau ada yang offline, ya, nanti diekspor. Nah, nanti tinggal di copy IP manajemennya dan dipaste ke sini. Oke, kalau sudah dipaste, jangan lupa di save. Lalu di file telnet.py kita edit, ya. Nah, di sini teman-teman butuh mengedit yang XXXX ini, ya. Ini tuh adalah password telnet untuk access point-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah men-set telnet konfigurasinya di sisi cloud, ya, biasanya kita bisa setting telnetnya untuk ke-apply ke semua access point menggunakan password yang sama. Teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi yang diganti adalah yang XXX-nya aja nih, ya, XXX-nya aja. Silakan ganti misalkan Ruji 123, ya. Nah, backslash n dan juga tanda kutip ini tidak boleh dihilangkan, ya. Oke, kita save, Ctrl S, kita close, lalu kita klik double klik, ya. Kalau sudah terinstall Python biasanya logonya tuh kayak begini nih, ada gambar Python-nya, ya, telnet.py. Nah, kita jalankan 2 kali. Nah, nanti kalau misalkan perangkatnya sudah terkonfigurasi telnet untuk access point-nya, maka si Python ini, script ini akan menjalankan automation, ya, menjalankan settingan CWMP, merubah CWMP konfigurasi ke semua perangkat yang kita registerkan di file iplist ini. Oke. Nah, ini contohnya kalau error artinya tidak bisa terkoneksi atau mungkin perangkatnya mati, ya. Karena ini sebagai contoh aja, saya tidak ada access point yang bisa saya demokan gitu untuk saat ini. Nanti saya akan coba kirim videonya. Mungkin kalau ada case beberapa customer yang mungkin access point-nya masih terdetek offline gitu, ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti dia akan nutup sendiri. Nah, teman-teman nanti bisa verifikasi untuk mengecek satu-satu apakah testing, ya, random ke salah satu AP, apakah settingnya sudah berubah, dan tunggu beberapa saat, harusnya access point-nya udah kembali normal lagi gitu, ya. Oke, jadi cukup sekian sharing untuk troubleshooting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.